Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita karunia-Nya, memberikan kita kesempatan hingga kita masih dimudahkan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Islam, di mana kita ketahui bahwasanya mempelajari agama Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Islam mewajibkan bagi setiap umatnya untuk belajar, dan itu adalah kewajiban. Tidak boleh umat Islam menjadi umat yang tidak mengenal ilmu, tidak berilmu, jahil. Bahkan Islam menegur orang-orang yang tidak mau belajar. Oleh karenanya ikhwan fillah, Rasulullah SAW sudah menjelaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata muslim itu bukan cuma untuk laki-laki saja. Barang siapa yang dia merasa beragama Islam, maka dia wajib untuk belajar. Dan ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap umat Islam tidak lain adalah ilmu agama. Ini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Sedangkan ilmu-ilmu lainnya, baik itu ilmu IT, ilmu teknologi, ilmu arsitektur, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya, maka perkara ini selama bisa membantu Islam, maka kita bisa mempelajarinya. Akan tetapi ilmu Islam, agama Islam adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Setidaknya kita bisa beramal dalam keseharian kita dengan ilmu, dengan pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beramal tanpa adanya ilmu. Dan kita dapati di luar sana saudara-saudara kita yang mereka melakukan amalan ibadah, akan tetapi amalan ibadah yang mereka perbuat saat ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Padahal Nabi SAW tidak melakukannya, sahabat tidak melakukannya, tabi'in tidak melakukannya, tabi'ut tabi'in tidak melakukannya, para ulama yang mengikuti generasi terbaik tidak melakukannya. Terus kenapa kaum ini melakukannya? Maka jawabannya kebanyakan mereka mengatakan, wah ini sudah tradisi, wah ini sudah peninggalan orang tua saya, ini sudah dari nenek moyang saya. Dan jawaban seperti ini tidak diterima di dalam Islam. Dimana bila mana kita mau beribadah, maka wajib kita beribadah dengan ilmu, sesuai dengan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang benar dalam kita berislam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita taufiknya, pertolongannya, kita masih dimudahkan untuk belajar agama Islam, mempelajari firman Allah dan mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah mempelajari adab-adab, beberapa adab yang kita sudah pelajari, di mana adab sesama makhluk yang pertama kita harus pelajari adalah adab kepada orang tua kita, dan kita sudah ambil pekan lalu. Nah, setelah orang tua kita, maka kepada siapa lagi kita beradab? Maka kita beradab kepada anak-anak, kepada anak kita. Jadi yang kita pelajari sekarang beradab kepada anak. Loh Ustaz, masa kita orang tua harus beradab sama anak? Masa kita orang tua yang lebih tinggi, yang lebih lebih tua harus beradab pada anak kita yang mereka baru kemarin sore, yang kita yang lahirkan? Harus. Dimana yang dimaksud adab-adab ini nanti insya Allah akan anak jelaskan apa yang dimaksud adabnya orang tua kepada anak-anak. Perlu diketahui, kita menginginkan anak-anak yang soleh.
Dan suatu kenikmatan ya bila kita memiliki anak yang soleh. Di mana kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bila mana anak Adam meninggal dunia, kita ini keturunan Nabiullah Adam ya. Jadi kita sepakat kita keturunan Nabiullah Adam. Kita bukan keturunan monyet ya, bukan ya? Jadi selama kita merasa kita adalah keturunan Nabiullah Adam, maka setelah kita meninggal, amalan kita terputus. Dosa kita masih banyak, tapi karena ajal amalan kita terputus. Terus bagaimana cara agar dosa-dosa kita ini bisa diampuni sedangkan kita sudah meninggal? Maka di sini masih dijelaskan oleh Rasulullah SAW caranya. Bila mana ingin amalan kita terus nyambung, itu ada 3. Setelah kita meninggal, ingin amalan kita nyambung, itu ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang berkesinambungan, yang pahalanya terus mengalir. Di antara sedekah yang pahalanya mengalir, di antaranya adalah wakaf. Contoh, kita memiliki tanah, kita titip, Ustadz, tolong saya memiliki tanah, saya pengen bangun masjid. Kita memiliki tanah atau bangunan, Ustadz, saya memiliki bangunan dan tanahnya, tolong ini dijadikan pesantren, dijadikan sekolahan. Atau kita memiliki harta, Ustadz, sebagian harta saya ini tolong dikelola untuk umat Islam. Apakah dipakai untuk beli kebun kah, atau untuk perabotan masjid, perabotan sekolah dan sebagainya. Maka perkara-perkara yang bisa pahalanya itu terus berjalan, itulah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Di mana ilmu bermanfaat, dan kita mengetahui ya, sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama. Saat kita sebagai orang tua atau sebagai manusia mengajarkan orang lain ilmu yang bermanfaat, maka saat ilmu tersebut diamalkan oleh orang lain, pahala yang dikerjakan oleh orang tersebut, selain orang tersebut dapat, kita pun dapat. Dan saat orang tersebut mengajarkan ke orang lain, dari orang lain pun kita dapat pahalanya. Itu ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang ketiga adalah anak soleh yang terus mendoakan kita. Jadi benar-benar nikmat ya, bila mana memiliki seorang anak yang mengerti agama, yang akan terus-menerus mendoakan kita. Saat kita meninggal, kita tidak khawatir lagi, karena kita yakin anak saya sudah tahu ilmu agama, dia akan mendoakan kita. Ingat, anak soleh yang mendoakan kita, bukan Pak Soleh tetangga sebelah yang mendoakan kita, bukan ya, tapi anak soleh. Oleh karenanya, ikhwan fillah, sungguh suatu kenikmatan bila mana kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak hendaknya saat kita mendapatkan nikmat tersebut, mari jaga baik-baik nikmat tersebut, agar harapan kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh bisa tercapai. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang beranggapan suksesnya seorang anak adalah dari harta, dari materi. Makanya kita dapatin saudara-saudara kita yang tidak lain, mereka bisa berpaham seperti ini ya karena minimnya pendidikan agama, minimnya pengajaran agama. Akhirnya mereka mengajarkan anak-anak mereka ilmu umum, dididik anaknya dari kecil, bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bisa ilmu eksak, bisa ilmu ini, ilmu nanti jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek, jadi pejabat dan sebagainya, tetapi tidak diajarkan ilmu agama. Yang dia dapatin bukan bahagia di masa tua, penyesalan di masa tua. Kita dapati saudara kita di luar sana, saat di masa tuanya dia ingin anak-anaknya dekat sama dia, ingin berbakti sama dia, ternyata anak-anaknya sudah sibuk sama pekerjaan masing-masing. Di mana seorang anak saat tidak mengerti ilmu agama, dia menganggap baktinya adalah cukup dengan mengeluarkan duit saja. Kirim duit ke orang tua itu sudah cukup. Orang tua sudah bahagia.
Akhirnya saat orang tuanya memanggil, bukannya dia sibuk mendoakan orang tuanya, apa yang dia lakukan? Sudah sewa orang saja untuk mendoakan orang tua saya. Dengan membuat acara-acara yang sangat disayangkan, kita sebagai anak tiap hari, tiap saat wajib mendoakan orang tua kita. Ini tidak ngerti agama. Kapan dia mendoakan? Ya 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Pada event-event tersebut saja, waktu-waktu tertentu saja dia mendoakan orang tuanya. Selainnya sibuk kerja. Oleh karena yang ikhwan fillah, bila mana kita menginginkan seorang anak yang soleh, mari dari sekarang kita berusaha untuk mendidik diri kita, mempersiapkan diri kita. Jadi saat kita mendapatkan seorang anak, maka kita bisa beradab kepada anak kita. Nah, ikhwan fillah, setiap muslim itu sudah mengakui ya bahwasanya, bahkan bukan setiap muslim aja, manusia di seluruh dunia ini, apalagi zaman sekarang, zaman yang katanya semua hukum ada hak asasi manusia, sudah mengakui adanya hak anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua, nah ini 2 depan ini calon insya Allah ya. Sebagai nanti kita yang sudah jadi orang tua atau masih mau calon orang tua, ketahuilah bahwasanya anak itu memiliki hak atas kita. Jangan sampai kita merasa anak wajib berbakti orang tua, akhirnya kita sebagai orang tua semena-mena maunya dibaktiin saja, tetapi mengurus anak tidak ada. Maunya anak-anak berbuat baik pada kita, tetapi kita acuh pada anak kita. Loh Ustaz, saya tidak acuh, saya besarkan dia, saya kasih nafkah dia, saya sekolahkan dia. Tidak cukup. Tidak cukup. Seperti yang Anda kabarkan tadi, di luar sana ada saudara kita yang dia sudah besarkan anaknya, Masya Allah, dia kasih nafkah, dia susui, kemudian dia asuh. Setelah dewasa, ibunya tua, dia masukkan panti jompo. Dia tinggalkan ibunya di pinggir jalan. Dia pukulin bapaknya. Dia aniaya orang tuanya. Bahkan baru-baru ini mungkin belum lama, seorang tuanya dia gugat cuma masalah motor. Inilah penyesalan yang akan didapatin oleh orang-orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan agama bagi anak-anak. Oleh karenanya seorang anak memiliki hak, dan bagi orang tua hendaknya mereka berusaha untuk memenuhi hak tersebut dan beradab kepada anak tersebut. Di mana di antara adab-adab kita kepada anak kita, yang pertama dan yang paling penting, hendaklah bagi kita sebagai orang tua, mari kita juga belajar ilmu agama. Mari kita juga belajar ilmu agama. Kita akan susah, kita menginginkan anak kita untuk menjadi orang yang berbakti pada orang tua kalau kita sendiri tidak tahu agama. Kalau kita tidak mengerti agama, kita mana tahu wajibnya berbakti orang tua. Kita mana tahu pentingnya untuk mendidik anak-anak dalam naungan Islam. Oleh karenanya, kita yang sudah menjadi orang tua atau yang bakal calon menjadi orang tua, hendaklah jangan putus dari belajar ilmu agama. Dan Anda sudah jelaskan tadi, ilmu agama wajib dipelajari oleh setiap muslim agar kita bisa mempersiapkan diri kita saat mendapatkan amanah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Jadi wajib belajar ilmu agama Islam. Pelajari. Dan alhamdulillah nikmatnya Islam bukan pelajaran yang seperti kurikulum pelajaran lainnya ya, 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun sampai tamat SMA, S1, S2, S3 selesai Islamnya. Tidak. Islam adalah agama yang wajib kita pelajari sejak kita dilahirkan, dan kapan tamatnya? Saat kita sudah berada di liang lahat. Itulah saat kita tamat dari belajar Islam. Artinya selama nafas kita masih ada, maka kita dituntut untuk belajar agama Islam.
Dan alhamdulillah nikmat waktu luas. Artinya mari kita luangkan sebagian waktu kita dan motivasi diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, kajian-kajian Islam yang berisi dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti generasi terbaik. Itu yang pertama, yaitu kita mempelajari ilmu agama. Ada berikutnya, setelah kita mempelajari agama, maka hendaknya kita sebagai orang tua atau calon orang tua berusaha sebaik mungkin untuk memilih calon pasangan. Nah, ini kepada para jomblo-jomblo, saat kita mau menikah, nah yang cowok jangan nanti syaratnya saya mau menikah, ceweknya harus seperti ini, mulus, rambutnya seperti ini, tinggi semampai. Ya Allah, mari kita berusaha mengikuti ajaran Rasulullah SAW, saran dari Rasulullah SAW. Rasulullah saat menjelaskan bahwasanya wanita dinikahi karena 4, karena hartanya, karena kedudukannya, karena cantiknya, karena agamanya. Rasulullah memberikan solusi terbaik dari 4 ini, pilihlah yang agama, maka kita akan beruntung. Itu bagi yang laki-laki. Jadi hendaklah saat mau menikah, lihat agamanya si wanita ini bagaimana. Karena apa? Yang kalian nikahi itu bukan cuma untuk kalian saja. Saat kita mau menikah, kita sedang mempersiapkan sekolah pertama bagi anak-anak kita. Bagaimana anak kita mau jadi anak yang soleh kalau ibunya yang kita pilih masih suka main TikTok? Bagaimana kita ingin memiliki anak yang penghafal Al-Quran bila ibunya yang kita pilih masih suka bermusik? Susah. Begitu juga sedangkan yang para wanita saat memilih pasangan, maka pilihlah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, lihatlah akhlaknya dan agamanya. Lihat akhlaknya si laki-laki, tata keramanya, sopan santunnya, adabnya, kemudian lihat agamanya. Ini kita pengen memiliki anak-anak yang cerdas, yang jadi pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Khalid bin Walid, seperti Hamzah. Lah, saat ditanya calon pasangan seperti apa? Oh, saya pengen kayak artis-artis K-pop. Jadi repot jadinya. Nah, sedangkan bagi yang sudah menikah, belum terlambat bagi kita untuk sama-sama ngajak pasangan kita untuk belajar. Mendidik diri kita menjadi orang tua yang baik, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam belajar ilmu Islam. Oh, Ustaz, saya sudah tua, umur saya sudah 60 tahun. Belum terlambat. Di luar sana, subhanallah, anak pernah baca berita, ada seorang nenek baru belajar menghafal Quran 60 tahun. Masya Allah, dalam tenggang waktu umur berapa? Kalau nggak salah sudah 70 atau 80-an, dia ikut lomba hafal Quran 30 juz, menang juara. Belajar Qurannya umur 60. Dan dia bisa hafal Al-Quran. Lah di sini insya Allah kayaknya masih di bawah 60 semua insya Allah. Artinya belum terlambat untuk belajar menghafal Al-Quran. Nah, jadi mari bawa pasangan masing-masing untuk menjadi pasangan yang terbaik. Kita pengen ya, jangan sampai kita berharap, oh, Masya Allah, saya hidup semati dengan pasangan saya di dunia saja. Nah, itu pasangan hidup semati. Salah satu meninggal nikah lagi itu. Jadi mari kita berharap kita menikah bisa bertahan kebahagiaan tersebut bukan di dunia saja, tetapi sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya di antara adab kita kepada anak kita adalah kita memberikan nama panggilan yang terbaik kepada anak kita. Hendaklah kita memilih nama-nama yang terbaik, dan di antara nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nama-nama yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ingin menamai anak-anak kita dengan nama-nama nabi, silahkan.
Jadi tolong berikan nama anak kita dengan nama-nama yang terbaik. Jangan sampai salah nama. Salah nama, ngasihnya nama-nama orang-orang non muslim, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat dosa karena dia orang terkenal, pejabat dan sebagainya. Jangan. Karena nama itu adalah doa. Dan selain kita memberikan nama baik, Ustaz, saya sudah terlanjur menamakan anak saya, mungkin namanya kurang baik. Tidak ada salahnya kita ganti nama. Toh ganti nama mungkin ganti KTP susah, tapi kan panggilan tidak masalah. Mungkin ini si Fulan ini namanya mungkin siapa ya? Mungkin nama-nama orang-orang non muslim lah. Mungkin namanya Hitler lah ya. Kita panggil dia Abdullah, nggak masalah, nggak masalah. Jadi panggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Nah, selain kita memberi nama yang baik, tolong begitu juga saat kita marah kepada anak kita, hati-hati dengan ucapan yang keluar dari mulut kita. Terkadang yang namanya manusia, ya, kita memahami manusia itu hatinya lemah, terkadang mudah digoda syaitan, akhirnya keluar ucapan-ucapan yang buruk. Tapi tolong kita tahan, jangan sampai keluar, karena seperti yang Anda bilang tadi, itu ucapan bisa jadi doa. Kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Saat marah, keluar tuh isi kebun binatang. Nyebut namanya dengan panggilan-panggilan binatang-binatang. Dasar anak ini. Lah, ibunya siapa? Kalau anaknya itu, ibunya berarti bapaknya berarti keluar nama binatang, keluar makhluk halus disebut-sebut. Tolong, kalaupun marah, berusaha dengan keluar kata-kata yang baik. Apalagi sampai murka terus mendoakan sesuatu yang buruk, hati-hati, doa orang tua itu bisa ijabah. Doa orang tua bisa didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita marah, kita mau mendoakan anak kita, coba doakan yang baik. Kisah yang terkenal berkaitan dengan seorang ibu yang ingin marah pada anaknya dengan doa yang baik. Ini Masya Allah kisahnya masyhur, yaitu kisahnya Imam Sudes. Imam Sudes, imam yang di Haram Mekah, itu diceritakan. Diceritakan dia waktu kecil buat suatu ulah yang membuat orang tuanya itu kayaknya gemes gitu. Akhirnya apa didoakan ibunya? Wahai Sudes, saya doakan kamu untuk menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Didoakan imam Masjidil Haram, bukan didoakan untuk jadi binatang, bukan didoakan untuk menjadi makhluk halus, didoakan menjadi imam Masjidil Haram. Dia coba kalau kita marah, kita bilang sama anak kita, saya doakan kamu untuk jadi presiden, saya doakan kamu jadi ustadz, saya doakan kamu jadi alim ulama, kan enak. Ini keluarnya binatang, keluarnya makhluk halus. Pas tumbuh jadi binatang dan makhluk halus, marah. Ini anaknya siapa? Siapa yang ajar kamu? Jadi hati-hati ya, kita bersikap sama anak-anak kita. Kalaupun marah, tolong jangan keceplosan. Berikutnya di antara adab kita kepada anak kita adalah kita mengakikahkan anak kita. Ini di antara adab-adabnya. Dan barang siapa yang mampu untuk mengakikahkan anak kita, maka hendaklah dia akikahkan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Dia akikahkan. Anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Ingat, kambing gak bisa diganti dengan ayam ya. Anak kambing di luar sana ada saudara kita gak bisa kambing diganti ayam. Kalau gak mampu ya sudah, tunda dulu. Toh namanya akikah itu sunnah. Artinya kapan kita mampu silakan kita mengakikahkan. Kalau tidak mampu sabar, jangan diganti. Jadi nggak bisa ya kambing diganti ayam, nggak bisa ya. Berikutnya diantara adab kita kepada anak kita adalah kita
menghitankannya. Kita hitankan, kemudian kita sayangi, kita baikin anak kita. Ini adalah cara kita berada kepada anak kita. Kemudian kita memberikan nafkah kepada anak kita. Dan tolong saat kita memberikan nafkah kepada anak kita, kepada keluarga kita, berusaha berikanlah dengan nafkah yang halal, nafkah yang benar-benar bersih. Karena apa? Harta yang masuk ke dalam tubuh kita dan anak kita itu akan menjadi daging kita. Apakah itu menjadi daging bagian dari surga atau daging dari bagian api neraka. Jadi tolong berikanlah nafkah yang halal. Walaupun hidup kita susah, tidak masalah. Susah di dunia itu cuma sementara. Di dunia kita hidup susah maksimal 60 tahun. Kita ngambil standar umur Nabi Muhammad ya. Ambil standar umur Nabi Muhammad. Jarang itu ada yang melampaui Nabi. Rata-rata di bawah Nabi kita. Itu saja kita susahnya. Dibandingkan saat kita bersenang-senang foya-foya dengan harta yang tidak berkah, harta yang haram, siksanya di akhirat lama akhi. Satu hari di dalam neraka itu bagikan 1000 tahun di dunia. Tahan antum. Gak ada yang tahan. Hukuman paling ringan bagi penghuni neraka dipakaikan sendal dari bara api neraka. Itu yang kebakar bukan kakinya saja, otaknya mendidih. Itu hukuman terindah. Jadi tolong ya, berusaha kita menafkahi dengan harta yang halal. Kemudian kita didik dengan didikan yang baik. Dan sebaik-baik didikan adalah bila kita tumbuhkan anak kita dalam naungan agama. Bila mana kita merasa saya kurang ilmu agama, maka hendaknya kita ajak anak kita untuk ke kajian, ke majelis taklim, ke TPA, taman pengajian Al-Quran. Kalau jauh kita panggil ustadz untuk mendidik anak kita cara baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita sekolahkan anak kita ke pesantren, sekolah agama. Dengan begitu anak kita tidak akan menyesal di akhir tua. Apapun profesi si anak tersebut, mau dia jadi dokter, mau dia jadi insinyur, mau dia jadi arsitek, mohon pendidikan agama ini jadikan sebagai dasarnya. Ingat, Islam tidak menyuruh kita semuanya jadi profesi ustadz, tidak. Kita bebas untuk jadi profesi selama halal. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi olahragawan, pejabat, silahkan. Tapi tolong, agama wajib ada. Dengan begitu kita tahu mana halal dan mana yang haram. Kemudian kita memperhatikan tentang perkembangan si anak tersebut dan mendidik dia adab, dengan adab-adab Islami, dan kita ajarkan dia mana amalan-amalan Islam yang wajib dan mana amalan-amalan Islam yang sunnah. Dan apabila dia sudah cukup umur, maka kita nikahkan anak kita. Ingat, sebagai orang tua, saat seorang anak dewasa, orang tua tidak lepas tanggung jawab. Jangan sampai kita sebagai orang tua, anak saya sudah dewasa, cari-cari sajalah. Mau pasangan suka-suka aja lah. Saya heran di luar sana banyak orang tua anaknya dibawa kemana-mana secara gratis, dipacarin, dipegang-pegang anaknya. Pas ada yang lamar dengan lamaran yang baik, mintanya biaya tinggi. Dipacarin gratis, mau dinikahin halal, mintanya panai tinggi. Ini maunya apa? Mau anak kita berzina terus? Sebaik-baik wanita adalah yang memudahkan untuk pernikahannya. Jadi tolong ya, jangan sampai anak kita jadi korban laki-laki berbulu domba ya. Jangan. Kalau memang ada laki-laki datang yang minat sama anak kita, jangan biarkan dia bawa anak kita. Tanya kapan dia mau bawa anak saya ke KUA. Gitu. Kalau dia takut, ya sudah, berarti belum siap bertanggung jawab. Jangan biarkan anak kita jalan. Apalagi pulang sampai larut malam, kita nggak tahu. Kita saja kalau punya jualan makanan, kita kasih. Sudah orang pegang-pegang dibalikin. Mau nggak kita makan itu?
Mikir kan kita, ragu kita. Jadi tolong jangan biarkan anak kita terlepas begitu saja. Pilihkan pasangan yang baik. Bila anak kita laki-laki, carikan pasangan wanita yang agamis. Bila anak kita perempuan, pilihkan calon suami yang akhlaknya baik dan agamis. Maka kita tidak akan menyesal di akhir tua. Kemudian setelah dia menikah pun kita berikan dia pilihan, apakah dia mau tinggal sama kita atau dia ingin pindah di tempat lain untuk membangun kondisinya, membangun ekonominya. Intinya kita tetap memperhatikan anak-anak kita dari dia sebelum dilahirkan sampai dia menikah, tetap kita memperhatikannya. Jangan sampai kita melepaskannya. Nah, ikhwan fillah, dalil-dalil tentang kita harus memperhatikan anak-anak kita itu begitu banyak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi anak-anak kita, maka bagi mereka wajib kita memberikan rezeki, wajib kita memberikan pakaian dengan baik. Jadi kita bagi orang-orang bagi anak-anak kita, di mana anak-anak kita yang diasuh, maka hendaklah kita memperhatikan ibunya dan memperhatikan anak-anak kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ingat, jamaah yang dirahmati Allah, berusaha untuk menjaga diri kita dengan mendidik diri kita ilmu agama, dan kemudian kita jaga keluarga kita. Kita didik keluarga kita dengan didikan agama. Jadi kepada yang bapak, kepada yang ini yang masih jomblo ya, kalau nanti sudah menikah, tolong bawa pasangannya. Jangan antum saja yang hadir kajian majelis taklim, sedangkan istri dan anak tidak pernah tersentuh majelis taklim. Jangan bawa. Tentukan waktunya, seminggu ada berapa hari yang kita sama-sama dengan keluarga hadiri majelis taklim. Jangan lupain orang tua juga, jangan lupain saudara-saudara kita, ajak ke majelis taklim. Begitu juga yang ibu-ibu atau yang mbak-mbak yang masih cewek-cewek, maka saat sudah menikah pun jangan lupakan suami di rumah. Jangan kita tahu ilmu agama, suami kita dia kan tidak tahu ilmu agama. Oh susah suami saya capek. Itu bisa disiasati mungkin dengan acara di rumah kita putar, dengan siaran-siaran Islami. Alhamdulillah sekarang di TV sudah ada siaran radio Roja TV, Surau TV, Insan TV, banyak sekali siaran Islami di rumah. Atau mau pakai YouTube pun bisa. Jadi ajak suami, anak-anak untuk menghadiri majelis ta'lim. Nah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Karena sudah masuk maghrib ya, kita tutup sampai di sini. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tafadhal, ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.